Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Topik bahasan kuliah kita hari ini adalah tentang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001. Ya. Jadi amandemen itu berlangsung selama 4 kali yang sudah dilaksanakan tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ketiga ini mencakup materi-materi perubahan yang sedikitnya ada 5 komponen yang dirubah dan berkaitan dengan amandemen ketiga ini, dan sangat penting dan berpengaruh secara luas terhadap konstitusi kita maupun terhadap lembaga-lembaga negara kita. Yang pertama adalah terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, sebelumnya presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sidang MPR. Jadi pemilihan presiden di Indonesia sebelumnya adalah melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan itu artinya tidak langsung dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh para wakil rakyat yang duduk di DPR, di MPR. Nah, pengalaman yang panjang di masa Orde Baru berkaitan dengan pemilihan presiden ini dan berkaitan dengan kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi lembaga tertinggi negara pada waktu itu, tetapi dikontrol secara penuh proses rekrutmennya oleh Presiden Soeharto melalui berbagai macam instrumen, ya, misalnya melalui anggota DPR terpilih yang juga diseleksi oleh Dewan Pimpinan Golkar pada waktu itu, dan Pak Harto sebagai Dewan Pimpinan Golkar sangat berperan penting. Kemudian fraksi utusan daerah juga ditentukan oleh presiden, dan fraksi ABRI juga ditentukan oleh presiden, sehingga pada dasarnya MPR pada masa Orde Baru itu tunduk dan patuh pada kepentingan politik presiden, sehingga kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden di MPR pada masa Orde Baru itu tinggal seperti dagelan politik, karena sudah pasti calonnya cuma satu, Pak Harto, dan praktis kemudian berulang-ulang yang terjadi adalah kesepakatan untuk memilih kembali Pak Harto sebagai presiden sampai 7 kali. Nah, itu fenomena politik seperti itu kemudian melahirkan sebuah pandangan politik yang menginginkan bahwa proses pemilihan presiden itu harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembalikan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat mempunyai peran penting dan strategis dalam hal menentukan siapa yang dikehendaki menjadi presiden dan wakil presiden. Tidak sekedar melalui partai politik dan menjadi bagian dari oligarki partai politik. Nah, karena itu kemudian diputuskanlah pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung. Perbedaan penting dari pemilihan presiden secara langsung ini, tentu kita sering mengambil perbandingan dengan pengalaman atau dengan contoh Amerika Serikat yang juga memilih presiden. Nah, cuma perbedaannya adalah di Indonesia itu setiap suara rakyat itu dihitung, atau dalam bahasa teknisnya kita itu melaksanakan popular vote, ya. Jadi presiden, wakil presiden yang paling populer yang kita pilih. Di Amerika Serikat itu masih menggunakan apa yang disebut dengan model electoral college, ya, di mana yang dipilih itu adalah electoral college atau lembaga yang memilih presiden itu, di mana masing-masing daerah pemilihan dibagi lagi dalam beberapa electoral college, dan presiden wakil presiden harus memenangkan sebanyak-banyaknya electoral college untuk menghasilkan suara yang kemudian memilih presiden. Dalam kenyataannya di Amerika Serikat misalnya pernah terjadi
presiden terpilih itu memenangkan electoral college, tapi sebetulnya tidak memenangkan popular vote. Ya. Nah, kalau di Indonesia tidak mengenal electoral college, maka kita langsung popular vote. Jadi setiap suara yang memilih presiden dan wakil presiden itu menentukan kemenangan dan keberhasilan seseorang menjadi presiden atau tidak. Nah, model pemilihan presiden secara langsung ini juga dianggap akan memperkuat sistem presidensial yang kita anut gitu, dengan memberikan kewibawaan keterpilihan presiden secara langsung kepada kehendak rakyat, maka presiden mempunyai kedudukan yang kuat yang tidak bisa sewaktu-waktu dijatuhkan oleh DPR atau oleh kekuatan politik yang lain. Ini menjadi sebuah prakondisi yang penting karena kita punya pengalaman historis yang nggak baik dengan kedudukan presiden dan wakil presiden kita. Ya. Ada beberapa presiden kita yang dipaksa dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak terhormat, ya. Dan itu saya kira tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensial yang dianut. Nah, salah satu misalnya kita punya pengalaman historis, ya, ada 3 presiden kita yang diberhentikan, ada yang dikudeta secara perlahan-lahan seperti Bung Karno, ada yang menyatakan berhenti di tengah jalan seperti Pak Harto, dan ada yang diberhentikan oleh MPR seperti Gus Dur misalnya. Nah, proses pemberhentian presiden yang beragam seperti itu ketika masa jabatannya sebetulnya secara teknis tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, karena itu bagian dari proses memperkuat pemilihan presiden kewibawaan sistem presidensial kita. Salah satunya kemudian adalah pengaturan tentang pemberhentian presiden. Nanti kita akan bahas lebih detail soal itu. Nah, atau apa yang disebut dengan model impeachment ya di Indonesia. Nah, yang kedua, materi yang juga mengalami perubahan itu adalah tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Seperti kita ketahui, sebelumnya ada fraksi utusan daerah yang proses rekrutmennya tidak melalui pemilihan umum, tapi ditunjuk, dipilih, begitu, dan tidak jelas juga mekanismenya, dan ini diperbaiki. Kemudian fraksi ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah, menjadi sebuah lembaga negara yang kamar kedua, walaupun tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan legislatif, tapi Dewan Perwakilan Daerah ini dipilih melalui pemilihan umum, sehingga ketika nanti MPR berubah perannya dan terdiri dari anggota DPR dan DPD, maka semua anggota MPR itu dipilih melalui pemilihan umum, sehingga mereka adalah mewakili kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, perubahan yang penting adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Sebetulnya lebih merupakan penegasan dan peran dari Badan Pemeriksa Keuangan ini. Proses rekrutmennya juga lebih transparan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, dan akuntabilitas prosesnya bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Lalu yang keempat adalah soal pemilihan umum. Ya. Pemilihan umum itu adalah perubahan amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga, baru mengalami perubahan. Jadi pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, penambahan pasal itu terkait dengan amandemen ketiga. Nah, kebanyakan orang sering keliru tentang ini karena tidak paham dari proses amandemen terhadap proses pemilihan umum ini, ya. Apa yang berubah pertama adalah penyelenggaranya pemilihan umum, ditegaskan di situ adalah sebagai suatu komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri. Di dalam Undang-Undang Dasar sebelumnya tidak diatur tentang komisi pemilihan umum ini secara spesifik. Nah, pemilihan umum diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, dengan ada sebuah lembaga namanya LPU, Lembaga Pemilihan Umum, yang ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, sesuai dengan prinsip sistem
presidensial dan sistem politik modern, penyelenggara pemilu ini kemudian dibuat lembaga yang nasional, lembaga yang permanen, tetap dan mandiri yang terlepas dari kekuasaan eksekutif, dan dalam hal ini kemudian membuat lembaga ini menjadi lembaga independen. Dan berdasarkan pengalaman di seluruh dunia, pemilihan umum yang terbaik yang bisa diselenggarakan itu biasanya diselenggarakan oleh lembaga pemilihan umum yang independen. Dan itu salah satu dasar kenapa kemudian pemilu di Indonesia dilaksanakan secara independen oleh suatu komisi pemilihan umum. Nah, kata suatu komisi pemilihan umum itu sendiri kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum, bukan hanya KPU dalam pengertian komisi pemilihan umum yang kantornya berada di Imam Bonjol, tapi juga oleh lembaga-lembaga pemilihan umum yang lain seperti Bawaslu yang kantornya di Tamrin atau DKPP. Nah, disitulah kemudian pemilihan umum itu mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan akibat dari perubahan di amandemen ketiga tersebut. Kemudian yang kelima yang juga penting dalam konteks prinsip pemilihan umum yang luber jurdil itu adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Ya, di Mahkamah Konstitusi itu adalah satu lembaga negara baru yang sangat strategis yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang penguji peraturan perundang-undangan dengan konstitusi, dan ini merupakan lembaga baru dalam sistem reformasi kita, dan bersama dengan Mahkamah Agung tentu mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum fungsi itu. Dan ya, tambahan lagi ada sebuah komisi yudisial. Komisi yudisial ini bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, termasuk melakukan fungsi untuk rekrutmen hakim agung dan lain-lain. Dan ini adalah perubahan ketiga yang sangat penting dalam konstitusi kita. Nah, menarik untuk dicatat adalah kelima materi ini berdampak pada berbagai macam perubahan dalam cakupan materi. Ya. Jadi ada beberapa bab yang terpengaruh oleh perubahan ketiga ini, oleh 5 poin di atas. Yang pertama adalah bab tentang bentuk dan kedaulatan. Sekali lagi perubahan ini terjadi karena perubahan institusi MPR tadi. Ya, dulu MPR itu lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, ya, dalam Undang-Undang Dasar kita. Lalu kemudian terjadi perubahan menjadi lembaga tinggi negara biasa. Nah, MPR itu kemudian tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, tapi nanti kata-katanya adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi fungsinya kemudian tunduk pada Undang-Undang Dasar, jadi tidak di atas Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu sendiri menjadi pedoman tertingginya, ini sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Kemudian cakupan materi yang kedua yang mengalami perubahan adalah MPR itu sendiri, karena ada perubahan keanggotaan dengan masuknya Dewan Perwakilan Daerah, maka harus dirubah pasal-pasal yang mengatur tentang MPR. Kemudian tentang kekuasaan pemerintahan negara, ini berkaitan dengan presiden dan wakil presiden tadi yang dipilih secara langsung, syarat-syaratnya dan sebagainya macam yang diatur kemudian dalam Undang-Undang Dasar tentu menjadi berpengaruh terhadap kekuasaan pemerintahan negara. Kemudian bab tentang Dewan Perwakilan Daerah, lembaga yang tadinya tidak ada menjadi satu lembaga baru, tentu pasti berubah. Kemudian bab tentang pemilihan umum, sudah saya jelaskan sedikit tadi, perubahan kelembagaan, perubahan prinsip penyelenggaraan, perubahan hal-hal yang perlu diatur dalam pemilihan umum, dan ini tentu berkaitan dengan bab tentang pemilihan umum.
Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan ini juga berpengaruh pada hal keuangan negara, dan kemudian bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan sendiri mengalami perubahan-perubahan. Lalu pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial itu berpengaruh pada perubahan terhadap bentuk kekuasaan kehakiman, ya. Jadi lembaga tentang kekuasaan kehakiman, karena MA kemudian ada MK dan KY yang mendampinginya. Itu. Nah, apa target perubahan ketiga itu sebetulnya? Secara prinsip ada beberapa hal yang mengalami perubahan fundamental dalam perubahan ketiga, yaitu menjemurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ya, ini ya tadi saya katakan, tadinya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, kemudian tunduk pada Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan rakyat pun harus dikelola dengan baik, ya, dengan atas dasar Undang-Undang Dasar, artinya menegaskan bahwa kita itu tidak hanya negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, tapi juga kedaulatan hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian perubahan ketiga ini juga menyesuaikan wewenang MPR sesuai dengan perubahan pasal tentang MPR tadi, kemudian DPD, maka kewenangan MPR juga mengalami perubahan. Kemudian pengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bagaimana kriteria menangnya, bagaimana syarat untuk jadi presiden dan sebagainya. Dan itu saya kira menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem presidensial yang dibangun. Kemudian mengatur tentang impeachment terhadap presiden atau wakil presiden. Impeachment itu adalah pemberhentian di tengah masa jabatannya, dan ini tentu menjadi bagian penting dari presiden dan wakil presiden, pemberhentian presiden dan wakil presiden yang menjadi bagian penting dari proses atau sistem presidensialisme yang sedang kita bangun. Kemudian adalah membentuk lembaga Dewan Perwakilan Daerah, ya, sebagai sebuah lembaga baru tadi yang mungkin sedikit terjadi perubahan penyesuaian. Kemudian mengatur pemilihan umum, penyelenggaraannya, lembaga penyelenggaranya, ya, masa waktunya dan sebagainya ditentukan di Undang-Undang Dasar. Kemudian meneguhkan kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, ya, BPK diperkuat. Kemudian meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan membentuk lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Jadi itu adalah inti dari perubahan ketiga. Jadi ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja materi yang berubah pada amandemen ketiga ini. Yang pertama adalah tentang perubahan di MPR, ya, di pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Semula bunyinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat di sini dihilangkan sehingga kemudian pasal 1 ayat 2 dan kemudian nanti disusul dengan ayat 3 menegaskan bahwa kita adalah negara berdasarkan konstitusi atau menegaskan prinsip konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 45. Betul, kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bukan menurut MPR, bukan menurut kemauan politik yang ada di MPR, tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ini adalah prinsip konstitusionalisme. Kemudian pasal 1 itu ditambah satu ayat ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Semula konsep negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak diatur secara spesifik di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, tetapi dalam penjelasan. Jadi konsep negara hukum itu ada di penjelasan. Padahal itu adalah norma penting dalam
prinsip negara modern, negara berdasarkan hukum itu, dan ketika kemudian kita menyadari bahwa itu adalah prinsip penting, maka kemudian dimasukkanlah prinsip negara hukum itu di dalam pasal 1 ayat 3, sehingga kita melengkapi sistem konstitusi kita dengan prinsip konstitusionalisme modern dan prinsip negara hukum atau nomokrasi. Jadi kita tidak hanya demokrasi, tapi juga nomokrasi. Tidak hanya berdasarkan kedaulatan rakyat, tetapi juga berdasarkan kedaulatan hukum. Nah, ini penting dipahami. Jadi perubahan amandemen ketiga itu menegaskan prinsip konstitusionalisme kita sekaligus prinsip negara hukum. Maka kewenangan pemerintahan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Nah, kemudian berkaitan dengan MPR, di pasal 3 ada perubahan-perubahan penting, yaitu di ayat 1, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ini kewenangannya ada di MPR. Kemudian MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Jadi di ayat 3 itu terjadi perubahan, tidak lagi memilih, tapi melantik. Ya. Kemudian MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ini penting digarisbawahi, kata-kata menurut Undang-Undang Dasar berarti Undang-Undang Dasar kita mengatur tentang bagaimana mekanisme pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Atau impeachment tadi, atau pemecatan presiden. Jadi presiden itu bisa berhalangan tetap karena beberapa alasan, ya, meninggal dunia, itu menyatakan berhenti, seperti Pak Harto itu tidak pernah mundur, ya, dia hanya menyatakan berhenti jadi presiden, atau diberhentikan seperti Gus Dur. Jadi Pak Harto dengan Gus Dur itu beda. Jadi Pak Harto itu menyatakan berhenti, Gus Dur itu diberhentikan. Nah, penting di sini dicatat pengalaman proses pemberhentian Pak Harto menyatakan berhenti maupun Gus Dur diberhentikan, itu waktu itu belum ada aturannya. Dan karena itu kemudian diaturlah secara lebih rinci tentang bagaimana memberhentikan presiden dalam masa jabatannya. Nih, pasal 3 ayat 4 ini menjadi sangat penting dalam konstitusi kita. Jadi nggak bisa lagi MPR sembarangan begitu nggak suka bikin pernyataan lalu kemudian presiden diberhentikan. Karena prinsip presidensialisme yang fundamental itu adalah presiden itu mendapatkan kewibawaan politiknya, mendapatkan legitimasi politiknya langsung dari rakyat, maka tidak bisa begitu saja diberhentikan karena kepentingan politik yang ada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu perbedaannya yang paling fundamental dari amandemen ketiga. Kemudian berkaitan dengan pasal 6 ayat 1 terjadi perubahan. Kalau dulu bunyinya presiden dan wakil presiden itu harus orang Indonesia asli. Bahkan aslinya naskah dokumen Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya adalah calon presiden dan calon wakil presiden itu harus orang Indonesia asli dan beragama Islam, tadinya begitu. Tetapi kemudian kata-kata beragama Islam itu dihilangkan, tinggal orang Indonesia asli. Lalu terjadi perdebatan apa yang dimaksud orang Indonesia asli itu tidak terdefinisikan dengan jelas, maka kemudian agar memberikan kepastian hukum yang lebih mantap gitu, maka dirubahlah kata-kata Indonesia asli itu dengan kalimat yang seperti ini. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Jadi begitu lahir ceprot WNI, nah itu dia bisa jadi calon presiden. Dan ada tambahan, dan ini penting, tidak pernah menerima kewarganegaraan dari kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Berarti dalam usia dewasanya gitu ya, menerima kewarganegaraan negara lain. Jadi apa ukuran dewasa? Sederhana, dalam konstitusi kita umur 17 tahun atau pernah kawin itu dianggap dewasa. Nah, kalau dia masih anak-anak, kemudian ikut orang tuanya, dan orang tuanya kemudian pindah ke warganegaraan, maka dia tidak otomatis menjadi warga negara asing. Ya.
sampai dia menyatakan kehendaknya sendiri menjadi warga negara asing. Kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Nah, ini juga agak subjektif, agak sulit ini apa maksudnya mengkhianati negara. Tapi mungkin tidak pernah ya melakukan tindakan yang spionase atau apa yang merugikan negara ya. Mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ya tentu seorang presiden harus fit secara rohani dan jasmani. Nggak mungkin orang yang tidak fit secara rohani dan jasmani bisa jadi presiden. Ya. Kemudian ayat 2-nya memerintahkan agar syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Maka kemudian ini memerintahkan dibentuknya undang-undang tentang pemilihan presiden. Dan syarat-syarat menjadi presiden itu diatur di situ tentang tingkat pendidikan dan sebagainya. Nah, 6A. Nah, kalau ada alfabet tambahan di pasal itu berarti itu pasal yang betul-betul baru gitu ya. Biar dia tidak merubah urutan pasal itu maka dikasihlah pasal itu 6A ya. Dari pasal 6 tadi ada 6A. Nah, ini berkaitan dengan mekanisme pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi kita tidak seperti Filipina, karena di Filipina itu presiden dipilih sendiri, wakil presiden dipilih sendiri. Nggak dalam satu paket. Nah, di Indonesia tidak bisa, harus satu paket. Nah, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi di 6A ayat 2 ini menegaskan bahwa yang bisa mencalonkan itu hanya partai politik atau gabungan partai politik. Kemarin ada perdebatan di internet, di Twitter ya tentang presidensial threshold yang digugat oleh Pak Gatot Nurmantio ya, yang penggugat di Mahkamah Konstitusi menggugat tentang ketentuan presiden threshold yang 20% itu. Lalu ada yang komentar, wah kalau presidensial threshold itu 0% berarti semua rakyat Indonesia bisa mencalonkan diri. Iya, pada prinsipnya semua rakyat Indonesia bisa mencalonkan diri. Tetapi untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, dia harus berpasangan dan harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi tidak benar bahwa semua orang bisa mencalonkan diri, belum tentu. Semua orang bisa mencalonkan diri, tapi belum tentu diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Jadi ya jangan bego-bego amat menafsirkan kata-kata itu ya. Jadi kalaupun 0% tidak semudah itu Ferguson gitu ya, mencalonkan diri karena harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Pasal 6 ayat 3 ini adalah syarat kemenangan untuk bisa dilantik menjadi presiden pada putaran pertama. Jadi kalau calonnya banyak ya pada putaran pertama, tapi ada satu calon yang memenangkan suara lebih dari 50% dengan syarat ya, harus tersebar lebih dari setengah provinsi di Indonesia dan di setengah provinsi itu paling sedikit 20%. Jadi kalau kita punya 34 provinsi, maka setengahnya adalah 17. Jadi di 17 provinsi itu dia harus menang 20% di putaran pertama, ya, kalau ingin jadi presiden. Jadi dengan asumsi itu. Jadi syaratnya pertama dia harus mendapatkan suara 50% lebih, kemudian syarat kedua dapat 20% di 17 provinsi, kira-kira begitu. Bagaimana kalau tidak terpenuhi itu? Ya masuk ke putaran kedua. Gitu. Siapa yang masuk ke putaran kedua adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua. Jadi di babak putaran kedua itulah yang kemudian orang menentukan siapa yang mendapatkan. Di putaran kedua pasal 6A ayat 3 ini tidak berlaku lagi. Tidak kemudian dia harus menang 50%, kemudian harus dimenang
20% di 17 provinsi, tidak. Karena dalam putaran kedua yang paling banyak mendapatkan suara, otomatis menjadi pemenang. Gitu. Nah, yang kelima, ayat 5-nya, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Jadi, perintah untuk membuat undang-undang pemilihan presiden. Nah, presiden dan wakil presiden, ini pasal 7A, sekali lagi, kalau ada pasal 7A, seperti ada alfabet di belakangnya, 7A, 22E, itu berarti pasal itu adalah tambahan. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPD nggak bisa mengusulkan, harus DPR. Apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi presiden dan wakil presiden itu bisa dipecat, tapi harus terbukti melakukan pelanggaran hukum berat. Pelanggaran hukum berat itu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan yang terakhir, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi ada 6 syarat itu yang harus salah satunya. Nah, yang jadi persoalan sini apa yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya? Yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya itu adalah tindak pidana yang di dalam KUHP ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Seperti pembunuhan berencana, ya, atau apa terkait dengan itu. Jadi tindak pidana berat, yang dimaksud tindak pidana berat lainnya itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Ya. Nah, persoalan berikutnya adalah apa itu perbuatan tercela. Nah, ini sangat normatif juga, agak sulit mendefinisikannya. Tapi tentu yang tidak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat kita, ya. Itu mungkin perbuatan tercela, selingkuh misalnya, atau apa ya, skandal seperti yang terjadi pada Presiden Amerika Serikat, misalnya Bill Clinton yang ketahuan melakukan perbuatan tercela bersama sekretarisnya. Ya itu mungkin bisa membuat seseorang dijatuhi pemberhentian, ya, impeachment sebagai calon presiden, sebagai presiden. Apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, syarat sebagai presiden wakil presiden tadi sudah disebutkan, misalnya orang warga negara Indonesia sejak lahir gitu, atau syarat kesehatan, syarat apa macam-macam di situ yang diatur dalam undang-undang pemilihan presiden. Nah, kalau salah satunya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan pada masa jabatannya. Makanya presiden itu harus sehat-sehat, kalau nggak sehat bisa diberhentikan. Itu kira-kira. Itu pasal 7A. Kemudian pasal 7B mengatur tentang mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mekanismenya? Diatur di pasal 7B ayat 1. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi ada tahapan pemberhentian presiden itu. Pertama adalah DPR menyampaikan pernyataan pendapat, ya, menyatakan pendapat bahwa presiden melakukan ini, dan pernyataan pendapat itu kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi
diperiksa, diadili, ya, untuk memutuskan apakah pernyataan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum. Itu diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelanggaran itu terjadi, ya, salah satu dari 6 syarat tadi, maka kemudian baru putusan Mahkamah Konstitusi itu disampaikan kepada MPR, lalu MPR mengadakan sidang untuk memberhentikan Presiden. Nah, pernyataan pendapat DPR tadi dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPR. Jadi, apakah Presiden melanggar hukum atau dan lain-lain tadi itu sesuai dengan fungsi DPR sebagai pengawas. Ya. Jadi ini pasal 7B ayat 2 tadi. Nah, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali ke pasal 7B tadi, ayat 1, 2, 3, dan 4. Ada pertanyaan menarik di sini. Kita semua tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari DPR, anggota DPR, dan DPD. Nah, di sini pasal 7B terlihat bahwa pemberhentian Presiden itu hanya bisa diajukan oleh DPR, tidak oleh DPD. Itu menariknya. Kemudian Mahkamah Konstitusi dan seterusnya melakukan pemeriksaan dan seterusnya. Yang menarik di sini adalah pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Oke. Sampai di sini berarti yang bisa mau memecat Presiden hanya adalah usulannya dari DPR, tidak bisa dari DPD. Jangan lupa bahwa MPR juga harus bersidang untuk memutuskan Presiden itu diberhentikan atau tidak. Nah, kita bisa lihat di perubahan amandemen pasal 7B ayat 5. Apabila Mahkamah memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tersebut kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Jadi yang bisa memberhentikan Presiden itu MPR dengan dikasih waktu 30 hari. Ya. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden itu pada ayat 7-nya diambil dalam rapat paripurna majelis MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan setujui kurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Jadi ini menarik ini, pasal 7B, ayat 1 sampai 7 ini. Proses pemberhentian itu hanya DPR, MPR, DPR, MPR, padahal MPR-nya ada DPD. DPD-nya tidak berfungsi di situ. Bahkan untuk memberi pertimbangan pun tidak didengarkan, tidak disebut malah. Itu. Baru dalam pengambilan keputusan ayat 7 ini, ya, karena harus 3/4 dari jumlah anggota, berarti harus ada anggota DPD yang ikut dalam proses pengambilan keputusan.
Pasal 7C menegaskan prinsip presidensialisme, bukan parlementer, yaitu presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Ya, karena kalau dalam prinsip parlementer justru Perdana Menteri bisa membubarkan parlemen untuk kemudian memaksa untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru gitu. Ini 7C. Kemudian pasal 8. Pasal 8 mengatur tentang ketentuan jika presiden mengalami mangkat, berhenti atau diberhentikan dan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan. Dia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Tuh. Tidak ada yang istimewa, ya. Hanya menegaskan bahwa ada 3 alasan yang membuat presiden, 4 alasan yang membuat presiden bisa diganti oleh wakil presiden. Mangkat, berhenti, diberhentikan. Mangkat itu wafat. Berhenti, seperti Pak Harto, diberhentikan seperti Gus Dur, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada masa jabatannya. Tiba-tiba sakit yang nggak bisa sembuh misalnya. Nah, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Ini menarik, ini pasal 8 ayat 2 ini. Kita pernah ada presiden, tapi nggak punya wakil presiden dalam waktu 2 tahun, kurang lebih, yaitu Habibie. Sejak 98 sampai pemilu 99, 1 tahun lebih ya. Mei 98 sampai 99. Habibie itu tidak pernah punya wakil presiden. Nah, di sini tidak bisa. Jadi kalau terjadi kekosongan, presidennya jadi wakil presiden jadi presiden seperti dalam kasus Habibie, maka kemudian harus dipilih wakil presiden. Nah, pasal 8 ayat 2 ini pernah dilaksanakan pada masa pemerintahannya Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur diberhentikan, Megawati diambil sumpahnya menjadi presiden, maka jabatan wakil presiden kosong. Maka untuk memenuhi pasal 8 ayat 2 itu, kemudian presiden mengusulkan 2 nama untuk dipilih oleh MPR. Siapa yang diusulkan oleh Megawati sebagai calon wakil presiden ketika dia sedang menjabat menjadi presiden setelah Gus Dur mundur? Ada yang tahu? Ada 2 nama. Nah, sejarah mencatat bahwa 2 nama itu adalah yang pertama Hamzah Has. Hamzah Has ini adalah ketua dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kita semua tahu kemudian MPR memilih Hamzah Has sebagai wakil presidennya Megawati Soekarno Putri. Pak SBY nggak terpilih waktu itu. Pak SBY kembali jadi menteri di kabinetnya Megawati. Nah, di pasal 11 ayat 2, perubahannya adalah Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Jadi ini menarik, ini penegasan ketika Presiden melakukan tindakan perjanjian internasional lainnya yang mengakibatkan beban pada keuangan negara, maka dia harus mendapat persetujuan DPR dalam bentuk pembentukan undang-undang. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Jadi ini menegaskan bahwa kekuasaan presiden di perjanjian dalam hal membuat perjanjian internasional itu harus akuntabel, harus dipertanggungjawabkan kepada DPR, ya, sehingga kemudian mendapatkan ratifikasi atau apapun dari DPR untuk memberikan persetujuan terhadap perjanjian tersebut. Kemudian pasal 17 menegaskan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini menarik ini.
Dulu ini adalah hak prerogatif presiden. Presiden mau ngasih nama kementerian apa, ya, mau ngasih perubahan. Tapi sekarang nggak bisa karena harus melalui pengaturan dalam undang-undang. Jadi perubahan-perubahan nomenklatur kementerian maupun lembaga itu tidak bisa dibuat-buat sendiri oleh lembaga maupun oleh presiden tanpa persetujuan DPR dalam bentuk pengaturan dalam undang-undang. Itu pasal 17. Jadi reshuffle kabinet bisa dilakukan oleh presiden, tidak masalah. Tapi kalau dia mengubah bentuk kementerian dan segala macam namanya, itu harus melalui undang-undang Kementerian Negara. Jadi itu pasal 17 perubahannya terhadap kekuasaan Kementerian Negara. Pasal 22C ini tentang Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih di setiap provinsi melalui pemilihan umum. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah itu pada prinsipnya adalah sistem pemilu beranggota banyak atau multi-member konstituante. Setiap provinsi hanya memilih 4 orang. Ya, jadi jumlah 4 orang itu ditentukan oleh undang-undang. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Tapi menariknya dalam proses impeachment tadi, kita tahu bahwa MPR itu anggotanya terdiri dari DPR dan DPD, tapi peran DPD dinafikan sama sekali, tidak jelas dalam proses itu. Nah, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ya, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Ini 22C mengatur tentang DPD. Kemudian DPD dapat mengajukan pada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang. Jadi punya hak inisiatif. Berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi kewenangannya terbatas. DPD itu hanya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan pemekaran penggabungan daerah. Nah, DPD ikut membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, jadi ikut membahas saja. Ya, tidak punya pengaruh yang kuat situ. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ini juga membatasi kewenangannya hanya pada sekitar itu, pajak, pendidikan, agama. Itu DPD. DPD juga punya fungsi kontrol, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Kemudian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR. Jadi di sini menarik bahwa pengawasan DPD tetap dalam bentuk pengawasan yang diserahkan kepada DPR sebagai tindak lanjutnya. Bahan pertimbangan dan tindak lanjut. Nah, yang ayat 4 adalah tentang pemberhentian anggota DPD dalam masa jabatannya, syarat-syarat dan tata cara dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang. Nah, ini 22E. 22E ini pasal yang penting yang mengubah penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil setiap 5 tahun sekali. Jadi ada jangka waktu yang ditetapkan oleh konstitusi 5 tahun sekali. Ya. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat 2 ini yang menyebabkan pemilihan umum diselenggarakan serentak. Karena itu koma-koma menunjukkan bahwa pemilu DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD itu setara posisinya.
Jadi nggak bisa pemilihan DPR, DPD, DPRD dulu, baru pemilihan presiden. Karena sebetulnya posisi serentak setara ini menunjukkan bahwa prosesnya juga harus serentak. Nah, peserta pemilu 23E ayat 3. Untuk DPR, anggota DPRD adalah partai politik pesertanya. Nah, DPD pesertanya adalah perseorangan. Kemudian ayat 5-nya, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Saya ingin menggarisbawahi kata suatu komisi pemilihan umum. Nanti kita juga akan menemukan ada istilah tentang suatu itu di bank sentral. Ya. Jadi pengaturan tentang di konstitusi kita kalau memakai istilah suatu seperti ini tidak menunjuk pada satu lembaga tertentu. Tapi bisa jadi lembaganya itu macam-macam dan bisa berubah-berubah juga. Itu sebabnya menggunakan kata suatu. Suatu itu menunjukkan dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti tidak tetap. Itu. Kemudian diikuti dengan huruf kecil Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan hanya KPU dalam pengertian yang di Imam Bonjol. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Ya, makanya ada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 karena itu diperintahkan oleh pasal 22E. 22E ayat 1 kemudian pemilihan umum itu sudah sama ya. Ini apalagi pasal 23 tentang APBN. APBN wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Ya, apa yang berbeda dari pengaturannya? APBN itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Itu saja. Berarti undang-undang APBN dibuat tiap tahun. Kemudian rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD. DPD cuma pertimbangan. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Berarti kedudukan DPR dalam hak budget ini lebih tinggi daripada Presiden. Ya. 23A berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi nggak bisa kayak preman. Ya. Pokoknya main pungut aja. Di Republik ini ada negara hukum dan semua pungutan harus berdasarkan undang-undang. 23C, hal-hal yang mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. 23E, untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara serahkan pada DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi, kenapa ada DPRD di situ? Karena BPK itu punya perwakilan di setiap provinsi. Sehingga bisa memeriksa di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. 23F mengatur tentang anggota BPK. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Presiden yang mengangkat pelantik. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nah, ayat 2-nya ketentuan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang BPK. Nah, pasal 24 mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Ya, ayat 1-nya mengalami perubahan sedikit. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu penegasan tentang kewenangan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal 24 ini cantolannya Mahkamah Konstitusi. Pertama kali menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak pemegang kekuasaan kehakiman. Nah, 24A mengatur tentang Mahkamah Agung, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Jadi di sini tegaskan ada 4 cabang, yaitu ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara. Itu 24B tentang Komisi Yudisial, bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Itu tugasnya Komisi Yudisial. Karena itu dia tidak pakai kata suatu. Komisi Yudisial adalah lembaga negara tambahan yang bersifat tetap. Harus mempunyai pengetahuan pengalaman bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Komisi Yudisial. Susunan kedudukan anggota Komisi Yudisial diatur dalam undang-undang. Kemudian 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Apa tugasnya? Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Putusannya final. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu tugasnya yang paling pokok dari Mahkamah Konstitusi. Menguji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilihan umum, PHP. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi 9, masing-masing 3, Mahkamah Agung 3, DPR 3, Presiden 3. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi 24C ayat 5 harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, negarawan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ayat 6, pengangkatan pemerintahan Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lebih lanjut lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Ini perintah membuat undang-undang untuk Mahkamah Konstitusi. Itu amandemen ketiga, saudara-saudara. Lalu amandemen keempat, isinya menyangkut tentang beberapa hal. Pertama adalah ketentuan mengenai pelaksana tugas kepresidenan. Ya, jika Presiden dan Wakil Presiden tiba-tiba berhalangan, itu harus diserahkan kepada siapa. Kemudian pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, ya, menghapus Dewan Pertimbangan Agung,
membentuk bank sentral, ya, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah membiayainya, sistem jaminan sosial, perubahan undang-undang dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Ini isi dari amandemen keempat. Nah, apa yang tercakup dalam perubahan amandemen keempat? Pertama tentang MPR, kekuasaan pemerintah negara, tentang Dewan Pertimbangan Agung yang kemudian dihapuskan, keuangan, kekuasaan kehakiman, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan undang-undang dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Jadi ada 10 poin perubahan amandemen keempat ini. Nah, pasal-pasalnya banyak. Pasal 2 ayat 1. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ya. Kemudian pasal 6A, ini mengatur putaran kedua dalam pemilihan presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Itu kalau putaran kedua. Jadi kalau putaran pertama tidak ada yang mencapai 50% tadi, kemudian dapat suara 20% di 50% provinsi, itu akan berlaku putaran kedua. Ya, banyak-banyakan. Tapi hanya 2 peserta yang boleh. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Ini yang disebut dengan triumvirat, ya, Menlu, Mendagri, Menhan. Itu yang disebut dengan triumvirat. Itu kalau terjadi presiden dan wakil presiden tiba-tiba berhalangan tetap dua-duanya, maka dibentuk triumvirat. Nah, 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. Jadi kalau tiba-tiba dua-duanya berhalangan, meskipun ada triumvirat, diberikan waktu kepada MPR untuk memilih melalui gabungan partai politik, ya, 2 pasangan calon presiden wakil presiden, pilih salah satu. Nah, gabungan partai politik atau gabungan parpol yang mengusung presiden wakil presiden yang berhalangan tadi diminta mengusulkan penggantinya bersama dengan partai yang kalah, ya, atau gabungan partai yang kalah pada pemilu sebelumnya. Nah, kemudian baru dipilih kembali oleh MPR. Amandemen keempat tentang perubahan-perubahan pasal 11, ya, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 16 tentang One Team Press, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan. One Team Press itu bisa namanya macam-macam, yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. 23B, macam dan harga mata uang tetapkan oleh undang-undang. Ini juga pasal baru, tadinya nggak ada. Negara memiliki suatu bank sentral, ini juga suatu. Jadi nggak harus BI. Ya, satu saat nanti BNI atau BRI bisa jadi bank sentral. Susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. 24 ayat 3, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ini 24 ayat 3.
Pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Perintah sekolah. Pemerintah mengusahakan menjalankan suatu sistem pendidikan nasional meningkatkan keimanan ketakwaan. Nah, ini kaitannya dengan Mas Gojek, Mas Menteri. Itu kalau nggak hati-hati menghilangkan agama, dia melanggar Undang-Undang Dasar, itu amandemen keempat itu. Ya, diingatkan itu. Negara memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian yang ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sekali lagi, nilai-nilai agama masuk dalam konstitusi kita. Jadi siapapun yang berusaha menghapuskan agama dalam sistem pendidikan kita berhadapan dengan konstitusi. Pasal 32 tentang kebudayaan nasional, memajukan kebudayaan nasional, negara menghormati memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam perundang-undangan. 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 34. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal 37 berkaitan dengan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, ya, dapat dianggarkan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota DPR. Minimal sepertiga. Setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang majelis MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis MPR. Ada syaratnya juga. Putusan mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan kurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari MPR. Khusus bentuk negara tidak boleh dilakukan perubahan. Ayat 5. Aturan peralihan, segala peraturan perundangan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut dasar ini masih berlaku. Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru. Pasal 3-nya, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003. Dan sebelum terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi itu aturan peralihannya. Tambahan, MPR ditugasi melakukan peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR S maupun MPR. Ya. Kemudian pasal 2-nya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan oleh Rapat Paripurna MPR Republik Indonesia ke-6 tanggal 10 Agustus 2002, sidang tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku dengan tanggal ditetapkan. Tidak ada yang istimewa secara spesifik. Demikianlah saudara materi kuliah kita hari ini terhadap amandemen ketiga dan keempat. Apabila ada pertanyaan, saudara bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan diskusikan lebih lanjut minggu depan apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.